wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya berkumpul di ruangan labor kita ini, yaitu dalam acara pembahasan tentang 7 jurus BK hebat yang diadakan oleh BJPK Riau. Dan juga yang saya hormati juga narasumbernya, karena yang memberikan nanti pembahasan adalah Ibu Mendi. Diberikan nanti sama Ibu Mendi ada manfaatnya bagi kita, nanti khususnya guru wali ya. Iya, nah kepada Ibu Mendi ini pelantangnya saya serahkan ya. Nah, terima kasih Ibu Kapsmet, izin Ibu ya, dan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Nelly berdiri di sini bukan berarti untuk menggurui Bapak Ibu semua, melainkan ingin berbagi praktik baik atas ilmu yang Nelly dapatkan kemarin di TEK yang diadakan oleh BJPK. Nah, di sini tentang 7 jurus BK hebat. Mungkin Bapak Ibu semua di sini bertanya, kenapa kok diimbaskan ke kami? Gunanya untuk apa ya? Kita lihat di dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut dengan guru wali. Nah, apa tugas dari guru wali? Yaitu memberikan pendampingan baik di bidang akademik, pengembangan karakter, serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Nah, di sini guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi aktif ya dengan guru BK dan wali kelas dalam memastikan kesejahteraan murid, termasuk dalam pencegahan dan penanganan isu-isu seperti perundungan dan kekerasan. Nah, kenapa program ini menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI? Karena pemerintah sadar bahwa jumlah guru BK itu tidak sepadan dengan jumlah murid yang harus dilayani. Jadi di sini saja murid kita itu hampir 500. Nah, guru BK-nya hanya saya sendiri. Seharusnya itu 150 siswa itu satu guru BK-nya. Jadi harus butuh 3 guru BK di sini. Nah, kemarin juga ada yang 1000 siswanya satu guru BK-nya. Jadi melihat ketidaksepadanan jumlah guru BK yang dengan jumlah murid yang harus dilayani tadi, maka dari itu muncullah guru wali. Nah, jadi ya itu asal muasalnya. Nah, jadi hal ini agar semua guru tidak hanya memberikan pelayanan mengajar saja, melainkan juga membimbing murid. Nah, semua guru dapat menjadi pembimbing dengan bimbingan yang tepat untuk melahirkan generasi yang hebat. Lalu pertanyaannya muncul lagi. Nah, apa tugas guru BK dengan itu? Berarti dibantu di guru BK ya. Nah, pembimbingan itu bisa dilakukan oleh semua guru. Ya, lalu konseling itu memang harus guru BK-nya. Nah, jadi masalah-masalah kecil yang mungkin muncul pada anak didik kita di kelas itu bisa dikelola dulu sama guru wali kelasnya dan guru walinya. Jika seandainya memang anak tersebut nih harus dilakukan bimbingan, harus dikonseling. Nah, itu memang harus ke guru BK langsung. Lalu lanjut, kenapa 7 jurus BK hebat namanya? Jurus itu sengaja dipilih karena terinspirasi dari pencak silat yang menekankan kelembutan, pengendalian diri dan kasih sayang sehingga mudah diingat dan relevan bagi generasi muda. Nah, jadi di sini juga 7 jurus BK hebat ini agar diimplementasikan kepada peserta didik itu dengan kelembutan, pengendalian dan kasih sayang. Nah, oke. Kita lanjut ke 7 jurus BK hebat. Saya minta izin Bapak Ibu semua berdiri, boleh? Kita menyanyi dan bergerak bersama. Mungkin ini sudah lelah ya Bu. Ada yang mengajar full gitu kan. Nah, jadi kita di sini kita sekarang dulu. Nah, di sini adalah jingle tentang 7 jurus BK hebat. Ya, kita ikuti, menari dan bergerak bersama.
Nah, jadi kita masuk di jurus pertama, yaitu kenali potensi. Nah, dalam materi ini guru dibekali kemampuan melakukan asesmen minat bakat murid secara sistematis untuk membantu mereka mengenali potensi diri. Pengenalan potensi menjadi fondasi yang penting. Kenapa? Karena dalam proses pendampingan yang efektif, karena setiap murid memiliki kekuatan dan kecenderungan unik yang perlu dipetakan. Dengan data minat dan bakat yang akurat, guru dapat mengarahkan murid pada pilihan kegiatan strategi belajar dan rencana karir yang lebih terancam. Nah, jadi Bapak Ibu, kemarin Meli juga sudah melakukan implementasi jurus 1, yaitu kenali potensi kepada peserta didik kelas 9. Nah, di situ ada asesmennya. Nah, di sini ada asesmen aktif mental untuk mengetahui gaya belajar anak. Gaya belajar itu ada 3, auditori, visual, dan kinestetik. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah pernah melakukan, ya, memetakan apa tujuannya. Nah, jadi tujuannya ini sangat penting untuk Bapak Ibu semua, karena pemetaan murid gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetik itu bisa membantu kita untuk merancang RPP yang berdiferensiasi, ya, baik itu konten, produknya, atau prosesnya. Nah, jadi gaya belajar anak yang visual, dia lebih suka melihat, ya kan, melihat, mencatat, mind mapping. Nah, lalu apa bedanya gaya belajar auditori? Auditori itu adalah gaya belajar yang lebih menekankan pendengaran, panca indera, yaitu pendengaran. Jadi seperti apa gaya belajarnya? Tanya jawab, ya. Nah, lalu lanjut kepada kinestetik. Nah, kinestetik ini adalah anak-anak yang suka gaya belajarnya itu secara langsung, eksperimen, nah, atau drama gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dalam satu pembelajaran itu bisa merancang RPP yang mungkin ketiga gaya belajar ini dilakukan gitu. Kenapa? Karena di sini mungkin munculnya mindfulness, nah, apalagi joyful sama meaningful gitu. Jadi kalau ketiga gaya belajar itu kita lakukan di pembelajaran kita, mungkin kita bisa mendapatkan yang mindful, joyful, dan meaningful tadi. Nah, lanjut, sebelum masuk ke jurus kedua, kita ingin bermain kertas emosi. Ya, jurus kedua apa tadi Bapak Ibu? Kelola emosi, ya. Nah, jadi ini ada kertas masing-masing satu, minta tolong kalian ya Bapak Ibu. Oke, masing-masing satu. Nah, jadi di sini nanti Nelly akan membacakan sebuah cerita, ya. Peserta diminta untuk merespon ceritanya. Anggaplah kertas ini adalah hati kita. Nah, bagaimana kita merespon? Apabila kita merasa senang, kertas ini dapat dipisah. Nah, jika merasa kesal, ya, kertas ini dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas ini dapat disobek, ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Nah, ini ya, jadi bacakan ya. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Apa yang dirasakan? Silahkan di kertas emosinya itu masih dielus-elus. Gak takut ya? Telat nih. Biasa saja. Biasanya. Karina. Kita lanjutkan. Lalu. Nah, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu, namun belum sempat suasana stabil, Anda
Apa lagi yang dirasakan Bapak Ibu? Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Dicari kesana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar pun yang seru seketika buyar. Oke, ya, lanjut. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Lanjut. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dengan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa pulang ini sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Nah sekarang, saya izin mau menjemput Andi ya Pak Bu, karena ayahnya masuk ICU. Apa yang dilakukan pada kertasnya Bapak Ibu?" Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Pak Guru atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Nah, ini saja. Lalu Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Nah, Andi dan pamannya pun berpamitan. Terima kasih Andi. Ya, lanjut. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan Bapak Ibu guru. Melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Boleh dilihat, ada kertasnya yang mulus, ada yang masih mulus, ada yang ngerimu, ada yang mulus, ada yang koyak, ada yang koyak, masih mulus sedikit. Oke, nah, udah sampai koyak. Boleh meminta satu orang yang koyak lah ya, Kak Ibu. Nah, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang kita lihatkan. Koyak, ya. Lalu apakah Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Iya. Lebih menyesal kepada Andinya sih Bu. Kami tak bisa, kita jadi Adalah murid dan murid kita. Makanya saya bilang lebih menyesal kepada Andinya gitu. Jadi masalah yang kita hadapi ya itu ada berbagai macam ya kan. Nah jadi bagaimana sosial emotional learning ini membantu kita untuk apa ya, menyadari apa yang kita rasakan dan apa yang harus kita lakukan. Nah jadi masalah yang kita hadapi ya di luar sana jangan sampai kita bawa ke sekolah. Oke, satu lagi saya mau tanya yang lulus. Nah Bu Amida, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Alhamdulillah mulus. Apakah Ibu dan Bapak merasa menyesal dengan apa yang dilakukan pada kertas? Kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap. Mungkin lebih ke kebannya ya. Tetapi Bu, sebenarnya setiap hari pasti kita memiliki yang namanya masalah. Masalah itu
entah di rumah, entah di sekolah, tidak tahu. Cuman berusaha. Seiringnya usia tambah tua, maka mungkin lebih ke profesionalitas. Kalau masalah di rumah, titipkan di rumah. Ketika kita di sekolah, ketika kita banyak masalah di sekolah, titipkan masalah itu di sekolah. Cukup di sekolah, jangan di rumah. Kasihan anak. Jadi mungkin konsepnya lebih banyak sabar dan lapang dada. Untuk si Andi, ini kebanyakan kejadiannya pada kami. Pada Pandawa 5, Bu. Ada Andika, Rapa, Reski, Robianto yang suka hantu, dan siapa yang satu lupa. Ada Palpas. Tetapi ketika ditanya, memang anak-anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang rajin bekerja, membantu orang tuanya, kemudian ketika dia datang memang mengantuk. Ada memang di kondisi keluarganya itu yang orang tuanya sibuk bekerja, sehingga anaknya itu terabaikan. Sehingga butuh ekstra kita mendekatinya, Bu. Kadang-kadang jadi anak-anak kami. Tapi alhamdulillah pelan-pelan, tak bisa sekaligus. Adalah sedikit-sedikit perubahan. Ibarat makan tuh, kalau dia 2 piring kali dia telan, muntah. Jadi pelan-pelan saya masukkan pengertian-pengertian. Alhamdulillah Robi katanya udah kurang ngantuk. Kemudian si Reski sudah masuk, walaupun apa ya, yang penting masuklah dulu gitu kan. Andika yang mungkin hari Rabu dan Sabtu tak masuk, kadang-kadang Rabu masuk walaupun dia ngantuk. Intinya adalah kalau saya hanya bisa berusaha mendekati anak, kemudian mendoakannya. Masalah anak berubah atau tidak itu urusan Allah. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Bagi tepuk tangan dulu dari semua yang Bapak Ibu. Yang benar sekali, kita mengubah ya perilaku anak ini bukan seperti membalik telapak tangan, bukan semudah itu. Tapi sebenarnya memang pada fitrahnya anak-anak ini adalah anak-anak yang ingin suka belajar, dia suka bersosialisasi dan suka dia bermain. Nah, jadi bagaimana kita menumbuhkan ya anak-anak yang tadinya malas jadi dia suka sekolah. Nah, jadi ada perubahan-perubahan kecil itu yang kita apresiasi ya. Walau berarti dia ada keinginan untuk merubah dirinya, ya kan Bapak Ibu? Oke, nah di sini ada jurus kedua yaitu kelola emosi. Pengelolaan emosi merupakan bagian penting dari perkembangan sosial emosional murid. Melalui pendekatan sosial emosional learning, guru dibekali keterampilan untuk membantu murid mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Keseimbangan emosional akan meningkatkan kualitas hubungan sosial murid dan mencegah munculnya perilaku bermasalah di lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran sosial emosional ini ada 5. Yang pertama itu menyadari diri. Nah, di sini adalah kemampuan kita untuk memahami emosi yang muncul pada diri kita. Nah, apa contohnya? Saya bisa mengenali emosi yang muncul dari diri saya, seperti saya sedang merasa senang, saya sedang merasa sedih, atau takut, malu, khawatir. Nah, itu namanya self-awareness. Nah, lalu lanjut self management, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi di sini saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat saya marah, saat saya takut, dan saat saya khawatir. Di sini kenapa dikosongkan Bapak Ibu? Karena di sini adalah ada yang namanya itu respon, jeda, dan tindakan. Jadi pada saat kita merespon emosi yang muncul di diri kita jeda dulu, lalu baru kita ambil tindakan. Kenapa? Karena biar kita bisa berpikir secara logis, berpikir secara baik untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, saya memahami keputusan yang saya ambil akan berdampak pada diri dan orang lain. Ya, ada respon plus respon langsung tindakan.
tindakan. Nah, contohnya seperti apa? Dia mungkin anak kita ada kelahi, emosi marah yang muncul, langsung dia memukul, menampar, berkelahi. Nah, itu kenapa tidak ada jeda tadi? Nah, jadi di sini kita sama-sama mengajarkan anak-anak kita supaya social emotional learning ini sangat penting untuk diri dia. Nah, selanjutnya terampil berelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Lalu peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya peduli dan bisa belajar selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Lanjut, ini jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah daya lenting menjadi bekal utama murid untuk menghadapi tantangan, tekanan, kegagalan dalam kehidupan belajar maupun sosial. Nah, melalui penguatan growth mindset, yaitu pikiran yang bertumbuh, guru mendorong murid untuk memiliki mental yang tangguh, semangat belajar yang tinggi, serta sikap pantang menyerah dalam menghadapi rintangan. Nah, hal ini penting untuk membentuk pribadi yang mandiri dan tahan uji dalam jangka yang panjang. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena ada di media, nah nih, sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Selanjutnya, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Ada juga siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Jadi di sini sangat lemah daya lentingnya ya. Jadi makanya penting juga untuk kita membantu anak-anak bagaimana menumbuhkan pikiran yang bertumbuh tadi. Nah, di sini contohnya ya, fixed mindset itu dalam kesuksesan. Saya bisa sukses jika saya punya bakat. Itu adalah pikiran yang fixed mindset, pikiran tetap. Nah, lalu apa growth mindsetnya? Harusnya dia berpikir saya bisa sukses dengan berusaha. Lalu jika dia merasakan kegagalan, saya menyerah, tidak ingin. Nah, sedangkan growth mindsetnya apa? Saya akan coba lagi. Lalu kalau pada saat dia merasa kesulitan, saya tidak bisa Bu, saya menyerah saja. Nah, kalau growth mindset itu yaitu saya belum bisa, saya akan belajar lagi. Lalu jika dia merasakan masalah, apa fixed mindsetnya? Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Nah, sedangkan yang growth mindset yaitu solusi apa yang bisa saya upayakan. Nah, jadi dia belajar dari pengalaman sehingga dia bisa menumbuhkan growth mindset tadi. Lalu Bapak Ibu mungkin pernah mengkritik ya anak-anak. Nah, jadi di sini mungkin anak-anak dikritik sama guru, pikirannya langsung sakit hati. Fixed mindset ya, saya sakit hati sama ibu itu. Itu adalah pikiran yang tetap. Nah, sedangkan growth mindset itu apa? Terima kasih Bapak Ibu, saya akan memperbaikinya. Jadi sangat penting kita juga menumbuhkan ya resiliensi tadi, pikiran yang bertumbuh untuk anak-anak kita. Nah, pujian menghancurkan resiliensi. Di sini ada risetnya Bapak Ibu. Menurut riset yang dilakukan Dr. Carol Dweck, Profesor Stanford University, pujian ternyata berefek negatif pada murid. Siswa yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah. Nah, demi mempertahankan pujian itu, murid tidak berani mengambil resiko, takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi. Nah, sebaliknya, murid yang mendapatkan dukungan cenderung lebih berani mengambil resiko dan tidak takut salah. Mereka terdorong untuk mencoba hal baru, berupaya untuk berkontribusi dan memiliki motivasi tinggi. Nah, contohnya di sini pujian versus dukungan. Kamu hebat. Nah, ini fokusnya pada orang. Sedangkan dukungan apa kata-katanya? Kamu sudah bekerja keras. Kamu layak dapat prestasi itu. Jadi di sini fokusnya pada perilaku. Sedangkan di sini fokusnya pada orang. Lanjut, orang dewasa sebagai subjek, ibu bapak bangga padamu. Seharusnya dukungan, kalau dukungan itu kita mengatakan kamu pasti bangga pada dirimu karena anak sebagai subjeknya. Nah, lalu lanjut, orang dewasa sebagai yang mengontrol. Bapak ibu senang kamu mau mendengar nasihat kami. Nah, di sini orang dewasa sebagai mengontrol. Sedangkan kalau kita memberikan dukungan, memberikan kepercayaan
sampaikan kepada anak-anak. Ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Lalu lanjut, wah suaramu merdu sekali. Kalau dukungan yaitu kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Nah selanjutnya terakhir contohnya menjadi takut berbuat salah nih, sering ya. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah seharusnya apa? Kalau dukungan itu yaitu semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Nah di sini adalah mendorong keberanian anak-anak. Lalu lanjut, nah di sini ada namanya sistem burger. Burger ini apresiasi, koreksi, apresiasi. Jadi anak murid kita jika dia mengalami kegagalan, nah di sini ada tekniknya, namanya teknik burger. Diawali dengan apresiasi, di tengahnya kita kasih koreksi, lalu diakhiri dengan apresiasi lagi. Apa contohnya? Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Lalu bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan? Baik, Bapak percaya kamu pasti bisa. Nah, kata-kata seperti ini mungkin lebih akan bermakna kepada anak-anak kita semua. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut yang keempat yaitu jurus keempat, jaga konsistensi. Nah, aspek ini menekankan pentingnya membentuk kebiasaan positif secara berulang dan konsisten. Nah, dengan pendekatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, guru juga membantu murid membangun disiplin diri, tanggung jawab dan manajemen waktu yang baik. Konsistensi dalam perilaku dan sikap akan berdampak langsung pada prestasi akademik maupun pembentukan karakter murid secara menyeluruh. Nah, pernah nggak di sini Bapak Ibu dipaksa? Contohnya aja nih ya, hati-hati jangan lihat kiri, kita malah melihat ke kiri. Kenapa? Karena memang mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin dihargai, itu otonominya maupun kemerdekaannya. Nah, jika otonomi dan kemerdekaan itu diusik, maka radar anti persuasi akan aktif. Muncullah reaktansi, perintah akan diabaikan, malah larangan yang akan jadi rekomendasi. Nah, contohnya di sini. Aku mau lari sehari 10 km, di bawah aku mau jalan sehari 1 km. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di otak kita itu ada namanya reptilian brain. Nah, dalam otak kita ada reptilian brain yang tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman. Bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi juga ancaman yang membuat tidak nyaman, termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Jadi di sini dinosaurusnya aktif, ya. Karena apa? Motivasinya di sini aku mau lari sehari 10 km, terkejut ya kan? Jadi hiduplah dinosaurus kita ini. Nah, tapi kalau misalnya baterai motivasinya makin melemah, karena kalau dinosaurus ini muncul cuma 2, flight or fight, tempur atau kabur, ya. Nah, jadi bagaimana harusnya kita agar brain ini tidak resisten? Maka kita harus mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan yang kecil, yang konsisten, atau disebut atomic habit atau kebiasaan yang kecil. Jadi kalau misalnya kita di sini kan aku mau jalan sehari 1 km saja, jadi dia tidak begitu jadi ini tidak begitu ekstrim ya. Jadi dinosaurus itu tetap tidur saja. Sama juga dengan kasus yang anak kita tadi ya Ibu ya. Jadi mungkin biasanya dia kasusnya tidur aja ya. Nah, jadi di situ kita mengajak dia gitu kan, memberikan motivasi juga kepadanya supaya dia bisa merubah dirinya gitu. Walaupun hal kecil tapi bermakna kepada anak-anak tadi. Nah, lalu lanjut jurus kelima, jalin koneksi. Tenang ya Ibu, ada berapa jurus lagi? Ada 3. Nah, di sini adalah komunikasi yang sehat efektif menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang kuat antara murid dengan guru, teman sebaya maupun orang tua. Melalui pengembangan komunikasi asertif, murid diajarkan untuk mengekspresikan
menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhan secara terbuka, namun tetap menghargai orang lain. Guru berperan penting dalam melatih keterampilan ini agar terciptanya lingkungan sosial yang positif dan suportif. Nah, di sini ada tiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Di sini menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah, ya kan? Dan itu bukan menjadi identitas mereka. Nah, ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Kamu adalah anak yang nakal. Berarti kalau itu yang sering kita luapkan kepada anak tersebut, dia akan membentuk identitas dirinya sendiri. Dia akan percaya, oh iya, aku ini adalah anak yang nakal, aku adalah anak yang bodoh, aku adalah anak yang sering bolos gitu. Nah, jadi di sini kita menstabilkan identitasnya, ya, mengatakan kepada dia bahwa memang kita semua itu melakukan kesalahan dan pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi lalu lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kita tetap memvalidasi tindakannya yang salah. Karena apa? Memvalidasi perasaan, alasan dibalik tindakan salah tersebut. Ini membantu siswa untuk memahami akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Lalu lanjut menanyakan keyakinannya, mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai kebaikan. Contohnya apa? Nah, di sini menstabilkan identitas. Ibu lihat kamu 3 kali terlambat. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah salah kok. Ibu di sini bukan menghukummu, tapi mau membantu kamu untuk cari solusinya. Iya Bu, maaf, kata anak tadi. Lalu kita validasi tindakannya. Nah, apa yang bikin kamu terlambat, terutama setelah istirahat? Habis dari kantin, terus ngobrol, asyik sama teman di lapangan, Bu, kadang jadi lupa waktu. Nah, jadi di sini guru lalu menyatakan, jadi kamu asyik ya bersosialisasi. Ya, ibu paham itu seru. Nah, tapi apa ada cara lain supaya tetap bisa bersosialisasi tapi juga masuk kelas tepat waktu? Jadi kita kembalikan lagi kepada anak. Dia melakukan sesuatu hal yang salah, ya, kita validasi itu dan kita cari solusinya. Dia juga yang mencari solusinya tadi. Nah, jadi di sini menanyakan keyakinannya. Kita punya kesepakatan kelas tentang disiplin dan tanggung jawab, kan? Kenapa itu penting? Nah, murid pun menjawab supaya tidak ketinggalan pelajaran Bu dan kelas tenang. Nah, lalu guru mengatakan betul kalau kamu terlambat, apa dampaknya buat kamu dan teman-teman? Lalu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Lalu murid menjawab, dampaknya saya ketinggalan, teman terganggu, ke depan saya akan langsung ke kelas setelah bel tidak main terlalu lama. Bagus Rio, ibu percaya kamu bisa, ibu akan bimbing terus. Jika butuh bantuan jangan ragu bicara kepada ibu ya. Nah, jadi di sini kita memang menggunakan 3 restitusi tadi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya tadi ya, terus memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinannya. Kita kembalikan kepada diri dia, kenapa dia melakukan itu, apa yang harus dia ambil tindakannya dari kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, lanjut yang keenam. Yang keenam dan yang ketujuh ini adalah aspeknya itu sistem, berkolaborasi dengan stakeholders. Nah, jadi jurus keenam itu adalah bangun kolaborasi. Kolaborasi multi pihak sangat diperlukan dalam upaya mendampingi perkembangan murid. Guru perlu menjalin kerjasama yang aktif dengan orang tua, tenaga kependidikan dan komunitas di sekitar sekolah serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Nah, di sini alurnya ya, masalah murid ringan itu kepada kolaborasi antara guru BK, guru kelas, wali kelas, ini ada tinggal di guru lagi.
terus guru tiket, guru mapel, iya ini yang lama mungkin ya. Kami bingung juga kenapa nggak ada guru walinya gitu. Nah lanjut kalau kasus ini masih juga kalau sedang itu lanjut ke kepala sekolah. Kalau misalnya sudah masalah ini sangat berat itu referral, jadi ke guru ke psikolog dokter ahli. Nah ini contohnya murid bermasalah, masalah presensi kehadiran, terus masalah ketidakdisiplinan atau masalah lainnya. Nah referensinya dari guru kelas, guru mapel, orang tua, referensinya dari bukti kehadiran dari tim taktif kesiswaan, lalu lanjut murid mendapatkan bimbingan. Nah bimbingannya kemana? Bimbingan oleh wali kelas. Terus wali kelas ini kalau menurut Nelly ya, kalau misalnya masalah kehadiran itu kalau wali kelas ini kan sebagai administrasi kelas ya. Nah jadi setelah misalnya 1 minggu kita lihat ada siswa A yang memang alfanya udah 2 kali nih, atau setiap minggu dia ada alfanya gitu. Nah jadi tugasnya wali kelas itu mengecek kehadiran siswa ini, lalu kita memberitahu, bekerja sama, berkolaborasi dengan guru wali. Nah, supaya anak ini diberikan bimbingan, lalu lanjut itu berkolaborasi aktif ya dengan guru BK juga. Nah, jadi di sini ada bimbingan oleh wali kelas, guru kelas atau tim kesiswaan, lalu bimbingan oleh guru BK, wali kelas. Nah, lanjut ke konseling atau guru BK. Nah, jadi masalah murid tuntas, kalau tidak tuntas, dia itu ada panggilan orang tua, home visit oleh wali kelas atau guru BK, dan konferensi kasus. Kalau misalnya tidak bisa ditangani lagi, barulah referral ke ahli terkait. Nah, di sini juga ada masalah akademik, murid mendapatkan bimbingan remedial oleh guru mapel, pemantauan oleh guru wali atau wali kelas, bimbingan bidang belajar oleh guru BK. Lalu kalau tidak berhasil bimbingan dalam bidang belajar, konseling oleh guru BK. Nah, di sini masalah murid tuntas. Kalau tidak tuntas, dia lanjut juga ke panggilan orang tua, visit, terus konferensi kasus. Kalau tidak selesai juga, itu alurnya. Nah, jurus ke-7 yaitu menata situasi. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan menjadi prasyarat penting bagi tumbuh kembang murid. Guru dilatih untuk menciptakan suasana kelas dan sekolah yang mendukung kondisi psikologis positif, bebas dari kekerasan, tekanan, intimidasi. Penataan situasi ini juga mencakup kesiapan ruangan fisik, tata tertib yang adil, serta iklim sekolah yang menghargai perbedaan dan inklusif. Nah, apa saja aspek pendidikan yang aman itu? Yaitu merupakan perwujudan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Lalu pendidikan yang nyaman adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan emosional dan sosial murid dengan dukungan guru yang empati, mendukung rasa aman, lingkungan yang bersih dan nyaman. Lalu pendidikan yang menggembirakan itu seperti apa? Menyediakan ruang bagi murid untuk bermain, berkarya, serta mengembangkan bakat dan minatnya sekaligus mendukung pertumbuhan sosial emosional mereka. Oke, dengan menguasai jurus BK hebat ini, kita tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi menjadi proaktif dalam membentuk karakter dan menciptakan ekosistem belajar yang positif di sekolah. Selamat bertugas sebagai pendekar hebat bagi murid-murid Anda. Oke, nah bimbingan yang tepat itu akan melahirkan generasi yang hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baguslah temanya Ibu Nelly. Di sini izinkan saya bertanya ya tentang tumbuhkan resiliensi. Nah, resiliensi itu kan daya lenting. Kalau seandainya gini, daya lenting yang kita kasih itu kita tahu anak ini kadang kalau kita panas-panasin di situ upgrade-nya dia gitu. Jadi itu kan beda-beda ya. Sama emosional anak itu ada yang dia sekali kita kata-kata yang keras langsung
dia nggak penting-penting masuk ke dalam gitu. Nah ada anak memang tipenya dia harus dibina dulu, dan ditrainingskan dulu, baru pentingnya tinggi gitu. Nah itu apa kita kasih dia shock terapi yang benar gitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan Miss Dery tadi, apakah mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami atau ingin berbagi pengalaman? Nah, di sini apa pertanyaannya tadi? Ada anak yang ini tentang daya lenting ya. Bagaimana anak yang harus dibina dulu, baru dia terbakar emosinya. Bagaimana? Seperti itu. Ada yang pernah merasakan Bapak Ibu? Ada. Ibu mau berbagi Ibu? Ya, dan secara halus sudah, cara kasar sudah, cara lembut dengan penuh perasaan sudah. Akhirnya dibanting dulu baru dikasih. Asal masalahnya kan dari tahap dari hati ke hati sudah, dilembuti sudah, dikasari sudah. Tak juga lupa kasarnya baru tahap 1, 2, 3, yang ketiganya dibanting lagi. Dibanting ini kayaknya memang dari situ memang benar karena sebenarnya dari bantingan kalimat atau dari bantingan fisik sudah. Karena emang Setelah itu saya sendiri pun istighfar juga, memang salah, kata-kata sudah tidak bagus, nggak bisa apa, tapi kayaknya ada perubahan. Nah, ada perubahan sedikit. Ya, untuk satu orang yang saya coba. Misalnya, jadi mungkin sudah terlampau gerak, saya memang udah hampir saya tampar. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalamannya? Ada? Oke. ya cerita langsung aja terutama boleh ya. Saya ngalami di kelas 72 itu nama anaknya Yuda. Saya pernah cerita sama Ibu Is, Kak Yuda ini isi kepalanya tidak ada ya Kak? Kita ada Kak Is tidak, sama saya bagus aja. Berarti ternyata saya salah. Ya itu saya marahi sampai keluar. Kamu kalau memang mau main di sekolah, itu pastikan kamu nambah 1 tahun mainnya. Dia tidak naik. Dengar ya, ibu pastikan kamu nambah mainnya 1 tahun. Setelah hari itu, karena saya masuk dulu sekali, minggu depannya semua tugas saya dialah orang pertama yang mengantar. Jangan mengerjakan lagi, dia paling duluan mengantar. Jadi saya sampai saya pun lahir, ya, yang maksud saya pergi dengan sedikit ancaman. Setelahnya saya baru tahu berarti bukan kosong isi kepalanya, malah luar biasa. Ngantar duluan, tapi nilainya malah bagus, bukan asal ngantar. Mungkin memang harus ada shock terapinya sedikit. Itu hari itu memang dia tidak mau fokus hari itu, memang mau bergurau sama temannya. Mungkin ada mungkin waktu dia belajar. Di situ kosong tahu apa budi gitu. Itu pengalaman saya. Setiap anak beda-beda. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin berbagi Bapak Ibu? Tidak ada. Jadi memang setiap manusia itu berbeda, punya keunikannya masing-masing ya. Jadi ada yang anak memang harus kita kasih motivasi terus gitu kan. Motivasi terus baru dia mengupgrade dirinya. Nah, bagaimana dengan anak yang memang harus kita ibaratnya dia sadar gitu kan. Jadi di sini ada 2 ya kemungkinannya Bapak Ibu. Bisa saja terkadang motivasi itu ada motivator yang bercerita ya, menjadi motivasi. Nah, pada saat sesi motivasi itu selesai, awalnya kita terbakar semangat, lama-lama hilang. Nah, jadi bagaimana kita di sini sebenarnya menjadi inspirator, guru-guru ini bagaimana supaya menjadi inspirasi. Ya, kalau motivasi bisa hilang. Sedangkan inspirasi itu, kalaupun kita tidak ada di sini, dia tetap menginspirasi kita. Nah, bagaimana caranya kita menjadi inspirasi kepada anak-anak kita? Ada yang memang harus ditekan dulu. Itu bisa saja terkadang hanya sementara saja.
ya, sementara saja, namanya paksaan ya. Jadi biasanya itu jangkanya tidak panjang, itu adalah jangka pendek. Nah kalau misalnya dia memang sadar akan hal misalnya pentingnya dia harus belajar, di situ mungkin caranya tadi ya yang berbeda. Tapi di situ kan tetap ibu menjelaskan motivasi belajar itu penting untuk kamu kan. Nah jadi anak-anak ini Tetap menjadi aktif dia, gitu. Jadi menjadi semangat kembali supaya dia bisa belajar lebih baik lagi. Nah jadi memang lebih baiknya itu kesadaran yang kita tumbuhkan kepada siswa supaya apa, jangkanya panjang. jadi tidak jangka pendek. Nah, ada memang cerita di situ bahaya rokok ya, yang di Motivator lah itu kan dijelaskan bahayanya rokok. Lalu apakah anak-anak itu berhenti merokok? Tidak. Nah, kenapa? Di sini memang motivator saja. sesaat saja. Tetapi kalau kita bisa mencontohkan menjadi inspirasi bagi anak-anak kita, pula bisa di dalam diri anak itu menjadi jangka panjang untuk dia. Oke, udah ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, rasa saya cukup pertanyaannya karena kan narasumber kita juga ada di sekolah. Nanti kalau Batanya. bagus sekali, memang sangat kita butuhkan. Ya, yang penting bagaimana caranya kita bisa mengubah PPT menjadi PPB dan pandailah mengelola emosi. Itu kata kuncinya. Semoga Ibu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.